Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rotul Safa dengan 3 NIM belakang 053. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul "Hubungan kesepian atau loneliness dengan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau semester akhir". Yang pertama adalah latar belakang. Kesehatan jiwa mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Mahasiswa rantau semester akhir rentan mengalami masalah kesehatan mental akibat tekanan akademik, penyelesaian skripsi, dan jauhnya dukungan keluarga. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesepian atau loneliness, yaitu perasaan sendiri dan kurangnya dukungan sosial maupun emosional. Kesepian yang berlangsung lama dapat meningkatkan resiko depresi yang ditandai dengan kesedihan berkepanjangan, kehilangan minat, kelelahan, gangguan tidur, dan rasa putus asa. WHO serta berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesepian berhubungan dengan meningkatnya gejala depresi pada mahasiswa. Namun, penelitian tentang hubungan loneliness dan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau semester akhir masih terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tersebut dan menjadi dasar pengembangan dukungan kesehatan mental di lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah terdapat hubungan antara kesepian atau loneliness dengan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau semester akhir? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan khusus. Yang pertama ada mengidentifikasi tingkat kesepian atau loneliness pada mahasiswa rantau semester akhir. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kecenderungan depresi mahasiswa rantau semester akhir. Yang terakhir ada menganalisis hubungan kesepian atau loneliness dengan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau semester akhir. Selanjutnya ada tujuan umum, yaitu untuk mengetahui hubungan kesepian atau loneliness pada mahasiswa rantau semester akhir. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan jiwa, khususnya terkait hubungan kesepian atau loneliness dengan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau semester akhir. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental dan membangun hubungan sosial yang baik bagi institusi pendidikan, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan konseling dan dukungan kesehatan mental bagi mahasiswa. Yang ketiga ada bagi profesi keperawatan, yaitu sebagai sumber informasi dalam pengembangan intervensi keperawatan jiwa terkait masalah kesepian dan depresi pada mahasiswa. Yang keempat, bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kesehatan mental mahasiswa. Selanjutnya ada tinjauan teori. Definisi depresi. Depresi merupakan gangguan mood yang ditandai dengan perasaan sedih, berkepanjangan, kehilangan minat, dan perubahan emosi yang mempengaruhi fungsi individu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut DSM-5, depresi terdiri dari beberapa jenis seperti depresi mayor, distimia, dan gangguan depresi akibat kondisi medis tertentu. Depresi juga ditandai dengan suasana hati murung, mudah tersinggung, gangguan kognitif, dan perubahan fisik. Depresi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan hidup, perubahan sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi yang berdampak negatif pada kesehatan mental. Selain itu, depresi sering muncul sebagai respon terhadap pengalaman hidup negatif. Misalnya, kehilangan orang terdekat atau kegagalan hidup. Menurut Atkinson 1991, depresi ditandai dengan rasa putus asa, ketidakberdayaan, sulit berkonsentrasi, kehilangan semangat hidup, hingga muncul pikiran bunuh diri. Beck juga menyatakan bahwa individu yang mengalami depresi cenderung memiliki pola pikir pesimis dan merasa kegagalan akan terus terjadi dalam hidupnya. Selanjutnya ada penyebab depresi. Depresi adalah gangguan mood yang ditandai perasaan sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan rasa putus asa. Depresi dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan aktivitas sehari-hari. Penyebab depresi meliputi tekanan hidup, perubahan sosial, pengalaman negatif, serta pola pikir pesimis. Gejalanya antara lain sulit berkonsentrasi, kehilangan semangat, merasa tidak berdaya, hingga muncul pikiran bunuh diri.
Kemudian ada gejala depresi. Gejala depresi dapat dilihat dari aspek fisik, psikis, dan sosial. Gejala fisik meliputi gangguan tidur, menurunnya aktivitas, sulit berkonsentrasi, produktivitas, kerja menurun, serta mudah lelah. Gejala psikis meliputi kehilangan rasa percaya diri, mudah sensitif dan tersinggung, merasa tidak berguna, merasa bersalah, serta merasa terbebani. Individu yang mengalami depresi juga cenderung sedih, murung, dan lebih suka menyendiri. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi depresi. Depresi dipengaruhi oleh interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial atau mode biopsikososial. Faktor biologis meliputi genetik dan neurobiologis serta disregulasi neurotransmitter atau serotonin, dopamin, dan norepinefrin. Faktor psikologis mencakup gaya kognitif yang negatif, rendahnya harga diri, ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness, dan riwayat trauma. Faktor sosial meliputi isolasi sosial, stres hidup, kurangnya dukungan sosial, dan peristiwa kehidupan yang negatif. Kemudian ada definisi kesepian. Kesepian atau loneliness adalah perasaan subjektif ketika seseorang merasa hubungan sosial yang dimiliki kurang memuaskan atau tidak sesuai harapan. Kesepian tidak ditentukan oleh banyak hubungan sosial, tetapi oleh kualitas hubungan tersebut. Kesepian dibagi menjadi dua jenis, yaitu emotional loneliness karena kurangnya hubungan emosional yang dekat, dan social loneliness karena kurangnya hubungan sosial atau rasa kebersamaan dengan lingkungan. Penyebab kesepian. Mahasiswa rantau sangat rentan mengalami kesepian karena berbagai faktor. Pertama, terputusnya dari jaringan sosial yang sudah ada ketika merantau. Mahasiswa harus meninggalkan keluarga, teman dekat, dan komunitas yang telah memberikan rasa aman dan dukungan selama bertahun-tahun. Kedua, tantangan membangun hubungan baru di lingkungan yang asing, di mana perbedaan bahasa, dialek, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya dapat menjadi hambatan signifikan. Ketiga, tekanan akademik yang intens seringkali menyita waktu dan energi yang seharusnya dapat digunakan untuk bersosialisasi. Keempat, tinggal di kos atau asrama tanpa anggota keluarga dapat menciptakan perasaan ketidakbersamaan yang intens. Kemudian ada hubungan antara kesepian dengan kecenderungan depresi, yaitu penyebab kesepian pada mahasiswa rantau. Mahasiswa rantau sangat rentan mengalami kesepian karena berbagai faktor. Pertama, terputusnya dari jaringan sosial yang sudah ada ketika merantau. Mahasiswa harus meninggalkan keluarga, teman dekat, dan komunitas yang telah memberikan rasa aman dan dukungan selama bertahun-tahun. Kemudian ada kerangka teori. Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, kerangka teori penelitian ini dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa rantau mengalami perpisahan dari keluarga dan lingkungan sosial utama sehingga memunculkan rasa tidak aman dan respons emosional negatif. Yang kedua, kondisi tersebut dapat menimbulkan kesepian, baik kesepian sosial maupun emosional akibat kurangnya kualitas dan kuantitas hubungan sosial. Kesepian yang berlangsung terus-menerus dapat memunculkan pola pikir negatif, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman sosial, dan menurunkan regulasi emosional. Pola pikir dan emosi yang maladaptif meningkatkan risiko munculnya kecenderungan depresi seperti gejala afektif, kognitif, dan somatik. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat kesepian atau loneliness dan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau. Kemudian ada kerangka konsep. Kerangka konsep merupakan gambaran hubungan antara variabel independen atau variabel bebas dengan variabel dependen atau variabel terikat yang akan diteliti. Kerangka konsep disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan antara kesepian atau loneliness dan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau semester akhir. Pada penelitian ini, variabel independen adalah kesepian atau loneliness, sedangkan variabel dependen adalah kecenderungan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat kesepian dengan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau semester akhir. Kemudian ada metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif, analitik, dan korelatif. Pendekatan yang digunakan adalah cross-sectional atau potong hitam, di mana pengumpulan data variabel bebas atau kesepian dan variabel terikat yaitu pada kecenderungan depresi dilakukan pada satu titik waktu yang bersamaan.
Pendekatan cross-seksional dipilih karena lebih efisien dalam hal waktu dan sumber daya, serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi asosiasi antara variabel yang diteliti dalam populasi yang ditemukan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner terstruktur dan terstandarisasi yang disebarkan kepada responden. Peneliti ini tidak melakukan intervensi apapun terhadap subjek penelitian, melainkan hanya mengamati dan mengukur kondisi yang ada atau observasional. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian. Peneliti ini akan dilaksanakan di Universitas Harapan Bangsa yang berlokasi di Purwokerto. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa universitas tersebut menerima mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, sehingga terdapat populasi mahasiswa rantau yang cukup besar dan beragam. Waktu penelitian mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penyusunan proposal hingga penerbitan naskah publikasi, yaitu dari bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan April 2026. Pengambilan data di penelitian direncanakan dan dilaksanakan pada bulan Januari hingga 2 Februari 2025. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa rantau aktif yang terdapat di Universitas Harapan Bangsa pada semester 4 tahun akademik 2024. Mahasiswa rantau didefinisikan sebagai mahasiswa yang berasal dari luar Kabupaten Banyumas dan menetap di kos selama menjalani perkuliahan. Berdasarkan dari data dan dari bagian kemahasiswaan, diperkirakan jumlah mahasiswa rantau sebanyak kurang lebih 150 mahasiswa yang aktif. Kemudian ada sampel penelitian, merupakan bagian dari populasi yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Besar sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5 dengan populasi sekitar 150 mahasiswa. Diperoleh sampel minimal sebanyak 109 responden. Untuk mengantisipasi dropout, jumlah sampel ditambah 10% sehingga total sampel menjadi sekitar 120 responden. Kemudian ada kriteria inklusi. Yang pertama, mahasiswa aktif dari luar Kabupaten Banyumas, tinggal di kos, asrama atau kontrakan tanpa keluarga inti, bersedia menjadi responden dan menandatangani inform consent, mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan mengisi kuesioner mandiri. Kriteria eksklusi, sedang menjalani terapi psikiatri atau mengkonsumsi obat psikotropika, pernah atau sedang didiagnosis gangguan mental mayor, dan mengisi kuesioner tidak lengkap lebih dari 20%. Kemudian ada variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu independen, yang meliputi kesepian atau loneliness pada mahasiswa rantau. Kemudian variabel terikat atau dependen, yang meliputi kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau. Kemudian ada instrumen penelitian, instrumen pengukuran kesepian. Kesepian diukur menggunakan UCLA atau UCLA Loneliness Scale version 3 atau UCLA LSV3 yang dikembangkan oleh Daniel Russell pada tahun 1996. Instrumen ini terdiri dari 20 item dengan skala Likert 4 poin, mulai dari 1 tidak pernah, 4 selalu. Terdapat 11 item positif menunjukkan tidak adanya kesepian dan 9 item negatif menunjukkan adanya kesepian. Skor total berkisar antara 20-80, di mana semakin tinggi skor, semakin tinggi tingkat kesepian. Instrumen ini telah banyak digunakan termasuk versi bahasa Indonesia dengan validitas dan rehabilitas yang baik serta nilai Cronbach alpha berkisar 0,89 sampai 0,94. Kemudian ada kecenderungan depresi yang diukur menggunakan Back Depression Inventory 2 atau BDI 2 yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck dan kawan-kawan tahun 1996. Instrumen ini terdiri dari 21 kelompok pernyataan dengan skor 0 sampai 3 yang menunjukkan tingkat keparahan gejala depresi. Skor total berkisar 0 sampai 63 dengan kategori 0 sampai 13 minimal, 14 sampai 19 ringan, 20 sampai 28 sedang, dan 29 sampai 63 berat. BDI 2 telah banyak digunakan secara internasional dan diadaptasi ke bahasa Indonesia dengan sensitivitas 93%, spesifisitas 84%, serta reliabilitas Cronbach alpha 0,85 sampai 0,93. Sebelum digunakan instrumen UCLA LSV3 dan BDI 2 akan diuji validitas dan reliabilitas pada 30 mahasiswa rantau di luar sampel utama. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson R lebih dari 0,3 dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha 0,7.
Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis datanya yang pertama, data primer dikumpulkan langsung dari responden melalui pengisian kuesioner yang terdiri dari 3 bagian. A. Lembah persetujuan atau informed consent. B. Data demografi responden yang mencakup usia, jenis kelamin, program studi, semester, asal daerah, dan lama merantau. Kemudian yang terakhir dari jenis tempat tinggal serta kuesioner UCLA Loneliness Scale version 3 dan Big Depression Inventory 2. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei menggunakan kuesioner tertentu. Kuesioner terstruktur. Kuesioner akan disebarkan secara daring atau online melalui platform G-Forms untuk memperluas jangkauan dan mempermudah akses responden. Tautan kuesioner akan disebarkan melalui koordinasi dengan pihak mahasiswaan, himpunan mahasiswa program studi atau HMPS, dan kelompok-kelompok media sosial mahasiswa. Responden yang memenuhi kriteria inklusi dan bersedia berpartisipasi diminta untuk mengisi kuesioner secara mandiri. Kemudian ada prosedur penelitian. Peneliti mengurus izin penelitian dan ethical clearance dari komite etik terkait. Dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen pada 30 mahasiswa rantau di luar sampel utama. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, kuesioner disebarkan kepada responden yang memenuhi kriteria inklusi. Responden diminta membaca dan menyetujui inform konsen sebelum mengisi kuesioner. Kuesioner diisi secara mandiri tanpa batasan waktu. Data yang terkumpul dilakukan data cleaning untuk menghapus data yang tidak lengkap atau tidak sesuai kriteria. Data yang telah bersih dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik. Kemudian ada analisis data. Yang pertama ada analisis unverified, yaitu analisis yang dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan menggambarkan distribusi setiap variabel secara terpisah. Untuk data kategorik seperti jenis kelamin, program studi, dan tingkat kesepian dan depresi akan disajikan dalam bentuk frekuensi dan presentase. Untuk data numerik seperti usia dan skor kuesioner akan disajikan dalam bentuk mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Kemudian ada analisis bivarat. Analisis bivarat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel kesepian dan kecenderungan depresi. Sebelum melakukan uji korelasi, terlebih dahulu akan dilakukan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov test atau Shapiro-Wilk test untuk sampel kecil. Jika data terdistribusi normal, analisis hubungan akan menggunakan uji korelasi persen produk moment. Jika data tidak terdistribusi normal, akan digunakan uji korelasi Spearman rank. Tingkat signifikan A yang digunakan adalah 0,05, artinya hubungan dinyatakan signifikan apabila nilai P kurang dari 0,05. Kekuatan korelasi ditemukan berdasarkan koefisien korelasi R dengan kriteria 0,00 sampai 0,19, sangat lemah 0,20 sampai 0,39 lemah, 0,40 sampai 0,59 sedang, dan 0,60 sampai 0,79 kuat, dan 0,80 sampai 1,0 sangat kuat. Kemudian ada etika penelitian. Peneliti ini menerapkan prinsip etika penelitian sebagai berikut. Otonomi, yaitu partisipasi responden bersifat sukarela dan responden dapat mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi. Kemudian ada informed consent. Peneliti memberikan penjelasan lengkap mengenai tujuan, manfaat, prosedur, dan hak responden sebelum pengisian persetujuan. Confidentiality. Seluruh data dan informasi responden juga dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Anonymity, identitas responden tidak dicantumkan dalam laporan penelitian dan data disajikan secara agregat. Protection from discomfort. Peneliti menyediakan informasi layanan konseling kampus bagi responden yang membutuhkan dukungan psikologis. Sebelum penelitian dilakukan, peneliti akan memperoleh ethical clearance dari komite yang berwenang. Kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian penelitian dapat disimpulkan bahwa mahasiswa semester akhir memiliki resiko kesepian akibat tekanan akademik, adaptasi lingkungan, serta keterbatasan dukungan sosial dari keluarga. Kesepian yang berlangsung terus-menerus dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan meningkatkan kecenderungan depresi. Oleh karena itu, terdapat hubungan positif antara loneliness dengan kecenderungan depresi pada mahasiswa rantau semester akhir. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan program dukungan kesehatan mental dan pencegahan depresi lingkungan pendidikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.